Halo pemirsa Paginya Lombok. Ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam sesi dan tema yang berbeda. Kali ini kita akan mengangkat tema peran Puri Agung Cakranegara dalam penertiban aset sejarah. Di Indonesia dahulunya sebelum Republik adalah wilayah dengan berbagai macam kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu di masing-masing tempat banyak peninggalan-peninggalan yang sekarang sedang dilestarikan, baik itu oleh pemerintah maupun ahli warisnya yang masih ada. Fokus untuk di Lombok, utamanya kerajaan Hindu, banyak peninggalan-peninggalannya yang berupa pura. Nah, ciri-ciri pura daripada peninggalan Raja Dewata, yaitu Raja Anak Agung Anglurah Gede Ngurah, adalah disertai dengan pelabu-pelabu. Pelabu ini adalah semacam wakaf atau kekayaan daripada pura, yang maksudnya diberikan oleh raja itu agar masyarakat itu tidak terbebani ketika pura-pura itu melakukan feodalan atau ada acara-acara yang mana pendapatnya ini didapat dari hasil dari pelabu itu. Untuk membahas mengenai aset sejarah daripada peninggalan Raja Dewata ini, di sebelah kanan saya ada Anak Agung Made Jelantik ABW SH. Beliau adalah turunan daripada Raja Dewata Anak Agung Anglurah Gede Ngurah. Sebelum saya akan mulai, saya akan lamakin ya dengan pengastukar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Anak Agung Made, selamat datang di Paginya Lombok kita ini. Kita akan bicara santai saja ya, untuk menyikapi kondisi daripada peninggalan Raja Dewata, ya, utamanya kita pura-pura yang ada di Lombok ini. Ya. Bisa Anak Agung Made ceritakan sebagai Anak Agung Made ini sebagai pewaris ya daripada Raja Dewata ini mengenai peninggalan pura-pura peninggalan Dewata yang ada di Lombok ini. Baik, terima kasih. Paginya Lombok ya ini. Terima kasih ya. Jadi sebelum saya melanjutkan, saya berterima kasih atas waktu dan kesempatan mungkin saya diundang ke sini untuk berbincang-bincang lah gitu. Kita santai saja. Jadi bincang-bincang kami ini adalah bincang-bincang tujuannya untuk edukasi gitu. Jadi bukan ada unsur-unsur politis atau yang lainnya gitu. Jadi bersifat positif lah. Gitu. Terkait masalah peninggalan daripada pura-pura yang dibangun oleh Raja Anak Agung Anglurah Gede Ngurah gitu. Itu sesungguhnya saya sendiri selaku keturunannya itu baru mempelajari hal-hal tersebut ketika saya berkuliah gitu. Ya, jadi saya membaca beberapa literatur, kemudian saya juga mendengar informasi-informasi dari yang tertua-tertua kita gitu. Jadi ternyata Anak Agung Anglurah Gede Ngurah ini adalah raja yang betul-betul dikagumi pada masanya oleh Belanda maupun oleh masyarakat, baik itu orang dari dari orang suku Sasak maupun orang Bali, baik itu di Pulau Lombok maupun di Pulau Bali. Jadi ini tidak bisa ditampik. Kemudian saya juga mempelajari sejarah-sejarah yang ada di literatur-literatur itu. Salah satunya juga saya sempat juga mengutip dari Kupu-Kupu Kuning gitu. Ternyata Raja Anak Agung Anglurah Gede Ngurah ini adalah raja yang terkaya gitu. Nah, terkaya yang mana dalam hal ini yang saya dengar dari tetua-tetua yang memang tahu tentang bagaimana kita di Puri itu kita punya kapal perang dua gitu. Sri Cakra dan Sri Mataram namanya gitu. Jadi itu dipakai untuk kapal dagang gitu. Jadi memang saya berpikir bahwasanya kita umat Hindu yang di Lombok, orang Bali yang di Lombok ini tidak boleh meninggalkan kebiasaan kita berdagang itu. Karena ini adalah satu hal yang sifatnya sederhana tetapi bisa mencukupi kehidupan kita gitu. Kembali kita mengulas tentang pura-pura peninggalan gitu. Nah, jadi ini pun juga hasil penelusuran saya mendengar bahwasanya pura-pura peninggalan itu seperti Meru, kemudian Lingsar, kemudian Narmada, dan ada juga putra beliau itu yang membangun Gunung Sari gitu. Jadi
itu hampir rata-rata memiliki kekayaan atau pelabuh atau tanah wakaf, itu yang sering lebih dikenal dengan tanah wakaf, itu di atas 40 hektar itu masing-masing Masing-masing pura, ya, masing-masing pura gitu. Tetapi dalam perjalanannya saya melihat aset-aset pura itu tidak sesuai dengan faktanya gitu. Nah, itu yang saya sedikit bertanya-tanya gitu. Artinya berkurang gitu. Iya, berkurang. Tapi dalam hal ini saya tidak serta-merta kayak kita menelusuri hal itu gitu. Karena dalam hal ini saya berpikir orang tua saya masih ada gitu. Jadi memang seharusnya orang tua saya yang melakukan langkah-langkah penelusuran tentang hal ini gitu. Karena dalam hal ini masyarakat sudah sedikit merasa berharap gitu bahwa kita dari Puri ini mendata itu pura-pura itu, karena memang itu merupakan hak kita gitu, bukan hak siapa-siapa. Ini mendata ini untuk diambil kembali atau gimana nih, Pak? Kalau mau diambil kembali memang nggak boleh itu. Jadi itu dosa besar itu. Ingat, itu dosa besar. Kita kalau sudah mewakafkan tanah untuk kepentingan tempat ibadah, itu tidak boleh diambil kembali. Kemudian tujuannya apa dia berarti sekarang untuk mendata ini? Tujuannya untuk mengembalikan fungsi-fungsi tanah-tanah pelabuh pura itu untuk membiayai ritual pura. Nah, jadi ini yang paling terpenting diketahui masyarakat. Jadi jangan dipelintir-pelintir. Karena sejak kakek saya meninggal dan ayah saya masih umur mungkin 6 tahun waktu itu, sepertinya itu mulai terjadi pengambilan perampasan gitu oleh oknum-oknum ya, termasuk orang kita sendiri yang merupakan hak-hak yang dimiliki Puri itu. Sampai akhirnya terjadi pemanipulasian data gitu. Nah, saya memulai langkah-langkah yang kita lakukan dalam hal penelusuran daripada aset-aset Puri itu ketika saya menjadi ketua Krama Pura Meru. Gitu. Sekitar tahun berapa itu? Sekitar tahun 2000-an lah, 2003 mungkin ya, 2002 ya kalau nggak salah itu. Jadi pada saat itu saya diserahin tugas dan tanggung jawab gitu untuk memegang tampuk sebagai ketua Krama Pura Meru gitu. Nah, di sana saya diserahi secara penuh gitu oleh rapat sanggar waktu itu, bahwasanya silakan seperti apa gitu. Tetapi saya berpikir gitu, diserahi ini saya memiliki beban gitu. Nah, kenapa kok dana Pura ini kecil gitu? Berapa jumlahnya ketika Agung diserahin? Kalau di awal itu yang saya lihat itu waktu diserahkan itu sekitar 15 juta. Gitu. 15 juta. Ya. Kalau boleh tahu sekarang berapa jumlahnya? Sekarang 1,117 kalau nggak salah ya kemarin. Miliar. Oke. Gitu. Jadi berdasarkan pantauan itu saya teliti gitu. Ternyata ada aset kita. Ada aset berupa toko. Tapi toko itu sudah dikontrakkan selama 20 tahun gitu. Jadi kalau tidak salah 2014 berakhir kemarin gitu. Kemudian Pertamina juga sama seperti itu gitu. Bahkan Pertamina itu dianggap ini bukan haknya Pura gitu. Nah, itu kita perjuangkan gitu karena ini tanah Pura gitu. Jadi bisa kita perjuangkan, dan di saat tahun pertama saya menjadi pengurus, saya sudah tidak lagi berpikir kekurangan dana untuk mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Contoh seperti piodalan atau usabe gitu. Kemudian istilahnya pecaruan itu. Setiap sasi kesangnya itu kita, termasuk juga parade ogoh-ogoh gitu. Saya berpikir loh, kok bisa ya itu? Saya nggak minta sumbangan kemana-mana padahal itu. Dan saya memang orang paling anti minta sumbangan. Karena saya pikir kalau kita masih mampu, kenapa harus minta sumbangan gitu? Nah ini ya yang saya sudah lakukan gitu, sehingga saya mulai berpikir gitu. Ketika nanti setiap kali ada masalah saya diserahin, setiap kali habis pelabuh Pura itu saya diserahin, misalkan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola itu. Seperti apa saya nanti gitu? Ya. Nah, sementara saya ini hidup dari pekerjaan.
bukan dari apa ya, kayak kita bilang Persenan pelabuh itu dari ada ya, Mas? bergelimang harta gitu. Karena ini kita keturunan raja kan seolah-olah bergelimang harta gitu. Tidak apa namanya, tidak sama dengan yang tempat-tempat lain gitu. Jadi itu sudah tertata dari dulu. Tapi kalau kita ini terputus gitu. Nah ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Dan saya pikir orang-orang tua sekarang ini banyak yang berani ngomong gitu. Nah, saya sering ketemu orang-orang tua kita, itu senior kita lah seperti itu. Yang dianggap sesepuh. Iya, saya pikir hanya berani ngomong cuap-cuap gitu, tidak berani ngomong di forum gitu. Sampai saya katakan begini, Bapak itu lebih tua dari saya gitu, tapi Bapak itu tidak lebih berani mengatakan kebenaran dibanding saya gitu. Seperti itu. Termasuk juga orang tua saya itu tidak punya keinginan apa-apa gitu. Orang tua saya itu hanya semata-mata punya keinginan bagaimana masyarakatnya itu sejahtera gitu. Nah, jadi tidak dalam tindakan dalam pelaksanaan misalkan kegiatan agama itu tidak terbebani gitu. Nah itu yang sesungguhnya keinginan orang tua saya gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya prinsip yang bagaimana kita menguasai kembali untuk kita pribadi, enggak. Tapi perlu diketahui orang juga gitu. Terkait dengan masalah peninggalan ini, oke lah puranya gitu. Terus taman purinya gimana? Nah itu oke lah puranya, itu untuk kepentingan peribadatan. Terus taman purinya gimana? Itu juga digelapkan juga kan, disamarkan juga kan. Nah ini yang saya pikir masyarakat ini, kelompok masyarakat ini tidak pernah memiliki rasa kayak kita bilang balas budi gitu. Ini ya yang sesungguhnya perlu kita sama-sama mari kita ini kan kayak kita bilang refleksi diri lah gitu. Terutama yang tua-tuanya ngomong lah gitu. Masa kalah sama saya ini kan masih boleh dibilang bau kencur nah baru kemarin katanya gitu. Aduh, katanya macam lagi sekarang tuh insan katanya gitu. Aduh, macam lah kita disebut gitu. Tapi saya berusaha bicara, tapi masalah hasil depan nanti kita lihat lah seperti apa gitu. Jadi untuk contoh tadi Puri Meru ya. Dari Anak Agung Made sekitar tahun 2002-an dapat modal 15 juta untuk serah terima, sekarang sudah 1M lebih. Bisa diceritakan dari mana sumber dananya itu sehingga terjadi penggulungan yang begitu hebat ini? Saya berpikir begini ya. Jadi saya tidak terlalu berpikir masalah sumber dana dia. Saya ini berbuat atas pikiran yang bersih dan hati yang bersih itu. Setiap tahunnya itu lebih dari 200 juta. Anggaplah 200 juta saja. Itu kan sudah 1 miliar. Berarti kan minus. Nah itu. Berarti kan minus gitu. Sekarang misalkan Mayuro kita kelola. Nah sekarang silakan lihat faktanya di lapangan. Masyarakat kita saja mau membayar 2.000 udah keberatan untuk masuk gitu. Iya. Sementara di sana tuh jelas sudah diisi objek wisata. Kalau memang Anda mau berwisata, memang harus Anda membayar di sana gitu. Itu pun juga donation gitu. Silakan, kita tidak tuntut gitu. Kalau yang dituntut untuk bayar itu adalah orang luar, pengunjung. Dan itu sudah sekarang kita Taman Mayur itu juga sudah ada etiketing gitu. Nah itu. Kenapa istilahnya Taman Mayur itu istilahnya kalau boleh dibilang tidak banyak menghasilkan uang gitu? Karena tujuan untuk perbaikan gitu. Coba lihat dulu di awal Taman Mayur seperti apa gitu. Nah, ada biaya operasional. Iya. Dan saya pikir pemerintah juga tidak begitu intensif untuk melakukan support ke kita gitu. Makanya saya setiap kali ada pertemuan atau forum misalkan seperti itu ya saya beri masukan gitu. Saya nggak pernah takut, saya beri masukan. Bahkan saya pikir anggota-anggota DPR kita ini baik di kota maupun provinsi nggak pernah mau tahu tentang Taman Mayur itu. Gitu. Kalau Taman Mayur dan Meru ini apa dia masuk cagar budaya? Bagaimana dia pembagian atau kronologis pengayaman taman budaya dengan ketua keramilnya dari Anak Agung itu? Begini ya, ini masyarakat kadang-kadang ini kan nggak paham tentang cagar budaya itu gitu. Cagar budaya itu adalah perlindungan situs itu. Bukan arealnya gitu. Jadi situsnya, misalkan seperti di Taman Mayur itu ada 3. Itu Balai Kambang, Balai Prena, sama Balai Loji. Itu situs itu.
bukan arealnya gitu. Sama seperti di Miru 3 dan tembok penyengkernya itu. Ya. Nah, itu menjadi situs. Nah, itu dilindungi. Kalau seandainya ada yang mau merenovasi atau apa, itu harus melalui pendampingan dari Cagar Budaya, BPCB namanya gitu. Badannya itu. Apa istilahnya sekarang kantornya gitu. Jadi bukan dia pengayoman keseluruhannya ya. Oh, bukan. Hanya situs-situs tertentu. Iya. Karena cagar budaya itu yang kita tidak boleh merubah, mengatasnamakan orang lain. Iya. Iya. Oke. Kemudian kembali saya tadi tertarik dengan jumlah uang yang begitu besar di Pura Meru. Saya ada dengar selentingan. Itu kan Anak Agung mulai menjadi ketua keramanya 2002 sampai sekarang. Katanya tidak pernah melaporkan uang itu, bagaimana itu Anak Agung? Ya, itu kan sudah kemarin saya bahas dalam rapat gitu. Ya. Kalau saya tidak pernah melaporkan setiap tahun, berarti yang mendengar saya di dalam pengomong sanggar namanya itu, Ada berapa berarti sanggar? tidur semua dong itu. Ada berapa sanggar itu? Ada 33 sanggar. 33 sanggar. Dan itu kan sebenarnya bisa di cross check kebenaran gitu. Nggak perlu kita di medsos nih, saya pikir abu-abu gitu. Kita hanya ngomong istilahnya sesuatu yang kadang-kadang belum tentu benar gitu. Kalau saya senangnya diajak dialog gitu. Kapan kita mau dialog? Mari kita dialog gitu. Bisa jawaban langsung gitu. Jadi kita Krama Pura Meru itu setiap tahun melakukan rapat pertanggungjawaban gitu. Jadi terlaporkan uang-uang itu semua. Terlaporkan gitu. Berarti kalau ada yang ngomong itu dia yang nggak dengar itu. Iya, dia nggak dengar, mungkin tidur gitu. Tapi yang jelas bukan pengomong sanggar, yakin saya. Gitu. Tapi ada orang-orang yang di anggota pengomong sanggar ini yang memang tidak suka melihat keberhasilan saya itu. Nah, kenapa orang berhasil nggak diakui? Harus diakui dong gitu. Saya juga kenapa istilahnya tidak suka di dunia politik ya, karena kadang-kadang kita baik disingkirkan gitu. Saya sudah pernah jadi ketua partai loh. Ya. Yang tidak sepaham gitu ya. Iya, sepaham saya gitu. Ya kalau sepahamnya baik, kalau sepahamnya tidak baik ya mungkin kita tidak akan di dalam situ. Iya itu. Oke, Agung. Ada banyak pura peninggalan daripada Raja Dewata. Tadi Agung banyak sudah menceritakan mengenai Meru dan Mayura karena dia jadi satu kesatuan. Sekarang yang kita banyak soroti termasuk pemerintah pusat yang menyoroti masalah Lingsar ini kan salah satu juga masalah ini. Menurut Agung seperti apa ini terjadinya kekisruhan, kita anggap tanda kutip ini ya, walaupun kita sebenarnya tidak mau menyebut bahwa Lingsar itu terjadi masalah supaya tidak didengar orang lain. Saya pikir semuanya ini tidak terjadi masalah gitu. Nah, ketika ini terlihat terjadi masalah ya karena orang-orang yang sebenarnya bisa menjadi ketua, bisa menyelesaikan ini, tidak mau menyelesaikan ini, malah punya kepentingan gitu loh. Nah, jadi sekarang contoh saja gitu. Lembaga umat ini sebenarnya kalau memang berpihak kepada kepentingan yang baik, yang benar, saya pikir nggak ada masalah ini. Gitu. Karena ini ditunggangi kepentingan gitu. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Nah, ini kan susah jadinya kita ini. Nah, sementara juga saya mensinyalir termasuk pejabat-pejabat pemerintah. Oknum-oknumnya itu juga terlibat gitu. Iya. Ini yang karena kenapa saya bisa memprediksi seperti itu? Karena Puri ini masih punya pelabuh gitu. Nah, sementara pelabuhnya juga sudah banyak yang hilang gitu. Nah, saya pikir mungkin nanti takut terbongkar gitu. Ini yang jual pelabuh, ini yang menggelapkan pelabuh misalnya seperti itu. Kalau seandainya saya tidak kelola lagi ini, saya tidak dapat uang lagi. Nah, ini karena saya tenggarai, pengurus-pengurus ini memanfaatkan hasil-hasil pura itu juga untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya gitu. Nah, malah kita sendiri sebagai ahli waris tidak mau tahu mereka gitu. Ini yang aneh gitu. Karena dalam hal menciptakan sesuatu yang apalagi ini historinya ada gitu, itu sebenarnya pemerintah pun harus memberikan kita dukungan. Nah, jadi harus ada royalti ke kita gitu loh. Silakan pemerintah mengelola, silakan, tapi harus juga ada royalti ke kita dan apapun yang diperbuat di sana itu harus dikomunikasikan dengan kita gitu. Apalagi masyarakat atau kelompok masyarakat gitu. Ya. Saya tertarik tadi yang terakhir itu mengenai royalti. Kalau saya lihat ini kerajaan-kerajaan di tempat lain ya di luar Lombok, bahkan di Bali juga masih ada yang Hindu maupun di Jawa itu rajanya itu sebenarnya tidak perlu bekerja seperti turunan raja yang ada di Lombok ini, harus cari uang sendiri gitu. Mereka itu bahkan dapat penghasilan berapa persen daripada pelabuh-pelabuh itu.
Nah, untuk hal ini apakah ada rencana Puri untuk melakukan itu, apa hanya menata dulu? Tapi sebenarnya sih tidak mengharap, tapi ada kemungkinan nggak hal itu akan kita lakukan? Jadi begini ya, saya tidak terlalu sejauh itu berpikir gitu ya, masalah kita mau dapat royalti atau enggak gitu, karena yang berhak memberikan royalti kita itu adalah pemerintah itu. Nah, contoh ya Taman Narmada itu kan sudah dikelola berapa tahun lamanya itu oleh apa itu, kalau tidak salah perusahaan daerah mungkin ya, PT Tripat. Nah, itu saya pertanyakan nanti gitu. Jadi tidak serta-merta saya istilahnya anggaplah seperti Pelabuhan Pura ini hasilnya segini, oh harus ke Puri segini. Ya. Itu kan kembali ke masalah masyarakat sekarang gitu. Nah, tapi yang terkait dengan Taman dan Puri ini itu kan memang secara pribadi kita punya hak gitu. Nah, ini yang kita akan kondisikan gitu. Jadi kalau masalah Pelabuhan Pura saya tidak berpikir ke sana gitu. Nanti silakan kan ada majelis di sini gitu. Majelis itu kan sebenarnya dibentuk atas boleh dibilang kemarahan masyarakat ketika Puri itu tidak mau tahu tentang aset-aset yang ada, yang dikuasai kalau saya bilang yang dikuasai oleh orang-orang yang sebenarnya tidak ada historinya gitu. Nah, kalau histori itu, kalau terkait sama histori itu kan dia ikut perang kah gitu. Pengiring Puri kah gitu. Nah, ini kayaknya bukan pengiring Puri gitu. Kalau saya lihat kondisinya seperti itu gitu. Kok terlalu berani gitu. Nah, dan saya terus terang saja melalui forum ini atau media ini, saya mengutuk keras ya orang-orang yang menjual tanah Pelabuhan Puri itu. Ini saya mengutuk keras ya. Dari Puri Bu, bagaimana kalau kita sudah tahu misalnya ada tadi Anak Agung kalau nggak salah menyatakan hampir rata-rata 40 hektar ya setiap pura. Kalau sekarang kita cek itu dia tidak sampai segitu, apakah ada rencana Puri untuk menelusuri minimum atau mengembalikan, bagaimana caranya Anak Agung? Ya sudah pasti ya, kita menelusuri mungkin sudah pasti itu. Tetapi mengembalikan nanti kita lihat gitu. Karena saya pikir apa yang saya lakukan saat ini itu sebenarnya semua tujuannya edukasi gitu. Bukan mau merugikan siapa-siapa, tapi tujuannya edukasi. Kalaupun memang itu tidak kembali karena sebuah perpindahan hak nih berulang kali gitu, nggak masalah. Tapi masyarakat yang punya hubungan histori dengan kita tahu gitu loh, seperti ini loh dibuat kita gitu. Karena kita ini boleh dibilang masyarakat yang punya histori ini dia domba terus nih, biar ribut. Nah, dia domba terus biar ribut. Nanti mereka ini makan di luar gitu. Nah, ini yang terjadi gitu. Ini sebenarnya perlu pemikiran kita bersama gitu. Lalu tadi Anak Agung bilang bahwa seharusnya seandainya pun orang-orang yang bermain ini adalah orang-orang yang punya jasa dahulunya ya, seperti dia tadi mungkin ikut berperang ataupun dia ajudan Puri lah di situ. Sekarang orang-orang kan di luar itu. Apa pintu masuk mereka sehingga bisa masuk ke pelabuhan ini, tidak bisa menggerakkan pelabuhan ini? Atas dasar apa dia? Jadi begini, saya ini kan selalu berdasarkan informasi yang saya terima gitu. Bahwasanya mereka masuk ke kita itu zamannya kakek saya gitu. Nah, zamannya ya istilahnya panglima perangnya lah gitu, zaman kerajaan gitu. Jadi zaman itu dari Bali datang ke sini, orang tuanya atau kakeknya buyutnya mungkin gitu mengatakan minta hidup gitu, minta pekerjaan gitu ya, bahasanya seperti itu. Disuruhlah mengerjakan pelabuhan Pura itu gitu. Nah, jadi ya sampai beranak pinang dia gitu. Nah, jadi beberapa generasi gitu. Nah, di masa kecil saya tahu persis ya, orang-orang itu masih menghargai kita gitu. Di masa kecil saya nih, jadi setiap odalan dia menyampaikan, kemudian dia melaporkan gitu. Nah, di masa orang tua saya pindah ke Bali sementara karena saya bersekolah, nah pulang dari sana lah kelihatan sekali itu bedanya. Jadi sudah ada pemanipulasian istilahnya, misalkan gitu. Siapa yang membangun pura ini, orang lain dikatakan gitu. Sudah mulai ya, jadi sudah memberikan statement-statement seolah-olah bukan Puri ini yang memiliki gitu. Nah, itu padahal sebenarnya memang itu semua milik Puri. Kalaupun memang misalkan siapa yang bertanya, apa sih targetnya, apa sih tujuannya gitu. Saya sebenarnya hanya semata-mata untuk tujuan edukasi gitu.
Jadi kita santai aja gitu, ngapain tegang-tegang. Gitu, jadi nggak perlu tegang-tegang. Kita benar, kita tegang, ngapain gitu. Kalau mereka yang salah tegang ya biarin aja gitu. Gitu. Berarti bisa saya tegaskan di sini bahwa peran Puri Agung Cakranegara tidak seperti yang kita dengar di luar bahwa Puri akan menguasai lagi, akan memiliki lagi ya. Berarti hanya ingin menata ya. Iya. Itulah makanya saya bilang, ketawa saya gitu. Ya, mendengar suara-suara seperti itu gitu. Karena mereka sudah takut gitu. Jadi gimana caranya ya, itulah. Blunder, fitnah gitu. Ya. Tapi yang jelas hukum karma itu nggak bisa dilawan dengan fitnah, blunder, apalagi uang tuh. Itu nggak mungkin, itu yakin saya. Ya. Gitu. Jadi di beberapa pura peninggalan Raja Dewata ini kan saya lihat mulai terjadi resapel kepengurusan. Justru ini malah menjadi masalah dia. Kenapa ya? Ini kan ngayah semua kalau saya lihat ya menjadi pengurus ini karena tidak ada gaji dan bahkan hanya buang-buang waktu. Tapi mengapa orang mempertahankan itu yang menurut Puri bahwa Puri harusnya yang memutuskan, tapi orang-orang ini merasa punya hak untuk memutuskan di situ. Ya itu tadi saya katakan itu. Kalau memang ini tidak kepentingannya pribadi, kenapa masih mereka istilahnya sudah berhenti jadi pengurus, masih mau menguasai asetnya gitu? Ada apa gitu? Nah, bahkan menganggap ini moyang saya begini, buat begini. Ya itu sekarang hati kita yang bicara jujur. Karena orang bisa saja berbicara apapun gitu, mengeluarkan statement apapun, tapi hatinya nggak bisa dibohongi gitu. Nah, kalau memang Anda terus melakukan itu, ya berarti keluarga Anda nantinya akan menerima gitu. Nah ini yang sesungguhnya tidak dipahami. Kita ini kan orang beragama. Kita meyakini ajaran agama kita, tapi kita tidak menjalankan ajaran agama itu gitu. Nah, karena sebuah ego itu sebenarnya hal-hal seperti itu gitu. Yakin saya. Ya. Ini juga kan dilihat tahun-tahun ini kan tahun-tahun politik kan. Ya. Ada kemungkinan mereka juga ingin mendapatkan posisi karena pura-pura peninggalan Raja Dewata ini adalah pura-pura kayangan jagat, yang artinya bahwa pemedaknya itu memang selombok bahkan dari luar ya. Mungkin untuk menjadi ketua ini ada korelasi dengan masa pemilihan suara itu. Gimana kalau menurut Anda Agung? Ya kalau menurut saya itu kembali ke personal masing-masing gitu ya. Jadi itu karakter masing-masing gitu. Saya pun dulu pegang Krama Pura Meru, saya pernah mencalonkan diri, boleh tanyalah mengamongnya. Saya tidak nguyu dan saya tidak mau menggunakan uang gitu. Nah, kalau saya lihat sekarang personal-personal yang nyalon ini rata-rata berpikir uang gitu. Kalau saya punya segini uang saya bisa jadi gitu. Nah itu. Dan kemudian itu tidak membawa politik itu menjadi sesuatu yang teredukasi gitu. Nah bahkan sekarang saya melihat fenomena masyarakat itu seakan kalau kita menjadi anggota DPR itu sudah pasti kita akan dapat gaji besar gitu. Nah itu. Tapi toh begitu kita lihat di lapangan ya, ini koreksi juga. Saya pikir masyarakat juga harus mengerti, terutama muda-mudi kita harus berani bicara gitu. Jadi bantuan-bantuan yang diterima itu ditenggarai, dipotong sampai mungkin 60%, 80% gitu. Ini ada apa gitu? Jadi misalkan bantuannya 200 juta, tapi turunnya 80 juta gitu. Tapi tetap diterima juga ya? Iya, 120 kan. Turunnya 50. Tapi tetap diterima juga. Karena apa ya, saya pikir kok seolah-olah kita ini mengorbankan diri kita gitu. Jangan sampai kita ini masyarakat dimanfaatkan gitu untuk kepentingan-kepentingan seperti itu. Bahkan penerimanya atas nama pengurus pura ya? Sudah pasti. Coba silakan dicek. Jadi ke rekening siapa dikirim gitu. Nah, makanya saya kalau seandainya memang terlalu banyak dipotong, itu saya pasti tidak akan mau terima gitu. Makanya pura kami Taman Mayura itu hampir boleh dibilang sulit menerima bantuan gitu. Sulit diberikan bantuan juga gitu. Karena apa ya, kalau kita bilang idealisme kita gitu. Nah, itu yang sudah terjadi selama ini gitu. Jadi kalau kita diberikan bantuan ya mungkin dipotong untuk pajak dan sebagainya silakan, tapi kalau terlalu banyak ya untuk apa kan gitu. Ya kalau yang memang normal itu tidak masalah. Iya, nanti kan kualitasnya pasti terpengaruh. Pasti terpengaruh kan kualitasnya gitu.
Gitu. Jadi begitu Anak Agung, juga pemirsa Paginya Lombok, kita sudah banyak berbicara mengenai bagaimana sebenarnya Puri, posisi Puri terhadap pelabu-pelabu yang sekarang banyak kita dengar di medsos itu yang punya persepsi sendiri-sendiri. Sekarang hari ini sudah kita dengar bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya yang dilakukan Puri itu dan apa tujuannya. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Agung punya statement penutup mengenai mempertegas ini mengenai posisi Puri terhadap pelabu ini apa sih kalau kita sebutkan dengan kalimat yang pendek itu? Kalau saya saya melakukan ini sebenarnya karena memang ada historinya gitu dengan kita gitu. Kalau nggak ada historinya, kami juga tidak akan mau melakukan itu gitu. Kalau tidak diminta gitu. Karena kami melakukan ini tujuannya untuk kepentingan kita bersama masyarakat itu gitu. Jadi harapan saya kepada masyarakat, marilah kita berani bicara gitu. Berani kita bicara gitu. Mana sih sebenarnya yang menghabiskan Pelabu Pura? Nah, itu aja intinya gitu. Bicaralah gitu. Jangan kita dibiarkan sendiri, nanti kalau sudah berhasil rame-rame nyerang kita lagi gitu. Bagaimana mana bagian saya gitu. Nah, ini dan jagalah Pelabu Pura itu jangan sampai dijual, karena sekarang orang menjual Pelabu Pura tidak secara terang-terangan menjual gitu. Tetapi menjual memberikan yang lebih besar katanya ini Tukar guling. ya, tetapi nilainya, ingat itu, nilai tanah itu menurun jadinya gitu, karena kita jual di kota, belinya di desa. Ini pasti menurun jelas itu, dan itu nanti dalam perjalanannya pasti mungkin akan ada, ya katakanlah deal-dealannya gitu. Nah, ini sebenarnya sebuah fenomena yang perlu kita antisipasi juga gitu. Saya pikir Pura kalau memang benar dikelola pelabuhannya, saya pikir nggak akan kurang uang gitu. Contoh kemarin satu Pura Dalam, saya tanyakan itu Pura Dalam Karangjangkong, gimana dananya sekarang? Ratusan juta katanya gitu. Berarti aman ya, pasti aman gitu. Nah, ini kebanggaan saya gitu, karena kemarin saya nanganin Meru, habis itu Pura Dalam. Nah, sekarang kalau Lingsar, nanti buktikanlah gitu. Siapapun jadi pengurus di sana, kalau memang benar-benar berkoordinasi dengan Puri, pasti nanti hasilnya akan bagus gitu. Itu intinya. Oke. Jadi terima kasih kepada Anak Agung Ngade Jelantik ABW SH ya. Beliau adalah turunan daripada Raja Dewata, Raja Anak Agung Anglurah Gede Ngurah dari Puri Agung Cakra Negara. Pemirsa Paginya Lombok, demikian bincang-bincang kita untuk edisi kali ini. Kita akan bertemu lagi pada edisi dan tema yang berbeda. Saya akan tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om.